Mari kita buka Alkitab kita di handphone masing-masing atau kalau ada di screen, kita buka Injil Matius pasal yang ke-6. Saya akan menyampaikan topik yang sangat populer, ya, tapi dari perspektif yang lain lagi. Matius pasal 6 ayat 34. Ya. Matius 6 ayat 34. Oke, firman Tuhan berkata, "Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari." Nah, kita tahu tentang ayat ini, ya, tentang jangan khawatir. Tuhan Yesus mengajar, ini rangkaian dari khotbah di bukit, dan ini berbicara tentang hal kekhawatiran. Ya, bahwa setiap orang pasti pernah khawatir, termasuk saya. Tetapi Tuhan Yesus bilang jangan kamu khawatir. Ya. Dalam konteks ini Tuhan Yesus sedang berbicara dalam konteks di perikop ini, kekhawatiran yang dimaksud tentang kekhawatiran akan kebutuhan hidup yang dasar. Ya. Di sini Tuhan Yesus berbicara, kalau kita melihat di ayat 25, tentang makanan, minuman, dan pakaian. Oke, itu kebutuhan pokok. Ya. Sekarang tentu lebih dari itu yang disebut kebutuhan pokok. Bahkan kita biasa kenal dengan sembako atau 9 bahan pokok. Ternyata udah lebih dari 9 sekarang. Gitu loh. Apa yang menjadi kebutuhan pokok? Nah, pada masyarakat zaman itu ya ini doang. Gitu loh. Nah, yang jelas apapun yang menjadi kebutuhan kita, dan saat itu kita tidak punya apa-apa untuk mendapatkan yang kita butuhkan, maka biasanya kita akan khawatir. Tapi Tuhan Yesus bilang jangan kamu khawatir. Nah, kita lihat ya, apa sih khawatir itu ya? Dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, khawatir adalah takut, cemas, gelisah terhadap sesuatu hal yang belum diketahui dengan pasti. Ya. Jadi orang yang khawatir adalah orang yang mempercayai sesuatu yang belum pasti terjadi kepadanya. Oke. Jadi kekhawatiran itu berarti kita menilai hari ini untuk besok dari pandangan yang keliru dan negatif. Ya. Semua orang pasti mau memikirkan masa depan. Kita semua mau memikirkan hari besok. Tapi dari pandangan yang benar, dari pandangan yang positif. Nah, yang Yesus larang di sini adalah kalau kita salah berpikir. Gitu loh. Karena kekhawatiran, ya, kalau kita melihat dari terjemahan King James Version, di sana bicara tentang pikiran. Jangan kamu pikirkan akan hari besok, karena hari besok punya pikirannya sendiri. Gitu. Jangan dipikirin gitu. Bahwa kita memikirkan masa depan dari pandangan yang positif, yang benar, itu harus, ya kan? Tapi memikirkan yang sebaliknya, yang jelek, yang nggak bagus, yang negatif itu, khususnya mengenai apa yang kita butuhkan, itu yang dilarang. Oke. Nah, sementara khawatir dari teks Yunani, dari Alkitab bahasa Yunani, itu ditulis merimnao. Nah, merimnao itu artinya perasaan terganggu atau ditarik ke arah yang berbeda. Jadi orang yang khawatir yang dimaksudkan Tuhan Yesus adalah orang yang pikiran dan perasaannya itu terganggu. Terganggu oleh apa? Terganggu oleh kebutuhan yang mendesak itu. Terganggu karena dia nggak punya apa yang dia butuhkan. Gitu loh. Dia terganggu atau ditarik ke arah yang berbeda. Nah, Tuhan menetapkan kita sebagai anak-anaknya. Setiap orang yang percaya punya status sebagai anak-anak Allah. Jadi ketika kita khawatir, Tuhan Yesus sedang berbicara bahwa kita sedang berada atau sedang menarik diri dari posisi yang berbeda. Posisi apa? Dari posisi anak Allah. Karena kita akan mempunyai pikiran sama seperti orang dunia. Gitu loh maksudnya. Jadi kalau kamu khawatir, ayat 32 itu mengatakan kamu sama seperti bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Artinya kamu sedang memposisikan dirimu bukan sebagai anak Allah. Gitu. Makanya saya mau kasih judul,
Khawatir itu berbahaya. Nah sekarang kan lagi populer hashtag ya, kabur aja dulu gitu. Kenapa? Karena nggak percaya lagi dengan sistem yang ada di Indonesia. Banyak anak muda yang coba peruntungannya ke luar negeri, ingin mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang lebih baik. Ya memang kalau kita kerja ke luar negeri, di luar negeri sana pasti gajinya bukan dalam rupiah. Sebetulnya sama saja. Cuman kalau kita konversi ke rupiah tentu jadi besar. Ya kalau tergantung gaya hidupnya juga. Kalau dia hura-hura juga, foya-foya ya sama aja, nggak cukup-cukup juga. Kenapa? Karena banyak anak muda, yang mungkin juga anak muda Kristen, yang berpikir bahwa penghasilannya di Indonesia itu nggak mencukupi. Pekerjaan yang dia geluti saat ini tidak punya masa depan yang bagus. Nggak akan mengangkat karir, sehingga penghasilannya tidak akan mencukupi untuk kedepannya. Apalagi yang sudah menikah dan sudah punya anak. Itu akan menghitung lagi. Tapi Tuhan Yesus mengatakan kamu jangan khawatir akan hal itu. Kenapa? Yang kasih pasangan siapa? Tuhan. Yang memberkati pernikahan anak Tuhan siapa? Ya Tuhan sendiri. Yang memberkati kandungan istri sehingga ada anak di dalamnya. Itu karena Tuhan. Kenapa kamu khawatir? Gitu loh. Nah, itu berarti saudaraku bahwa ketika kita khawatir, maka kenapa Yesus larang kita khawatir? Karena kalau kita khawatir, itu berarti kita coba mengambil alih porsinya Tuhan. Kita mengambil alih apa yang Allah tetapkan besok. Tuhan Yesus bilang bahwa dia 27, sehasta saja kamu nggak bisa tetapkan hidupmu. Sehasta itu hanya 45 cm. Saya coba ukur 45 cm, itu ternyata cuma satu langkah. Artinya, kalau satu langkah aja kamu nggak bisa memprediksi kamu mau jadi apa ke depan, apalagi satu hari ke depan. Ada beberapa pendeta yang saya lihat di video, baik di YouTube atau di media sosial lainnya, lagi khotbah, bisa meninggal. Ada yang stand up komedian lagi ngelucu, tiba-tiba jatuh, meninggal. Kita nggak pernah tahu. Satu langkah pun kata Yesus bilang, kamu nggak tahu nasibmu. Apalagi ngapain kau jauh-jauh mikirin yang belum ada, yaitu besok hari. Itu berarti Tuhan Yesus sedang mengajak kita untuk belajar bergantung penuh kepada Tuhan sebagai Bapa kita. Nah itu sebabnya saudara, ketika kita membaca di bagian yang kedua, bahwa kesusahan sehari cukup untuk sehari. Nah kalau yang pertama kan kita baca teksnya, ya jangan kamu khawatir, di situ kan tulisan, akan hari besok karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Nah kata kesusahan di bagian yang pertama itu sebetulnya artinya sama dengan khawatir, merimnao, dia pakai teks yang sama bahasa Yunani. Jadi penerjemahannya ini, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok punya kekhawatirannya sendiri. Nah, kalau teks Indonesia, maka saya perlu gali dari teks asli, karena bahasa Indonesia sama. Kesusahan di bagian pertama dengan kesusahan di bagian yang kedua. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Itu berbeda, saudaraku. Kata kesusahan di bagian yang kedua menggunakan kata kakia, bukan merimnao. Kakia itu, ya, artinya keadaan moral yang rusak dan jahat, menggambarkan sifat dosa yang melekat pada umat manusia dan kebobrokan moral yang bertentangan dengan kebenaran Allah. Itu berarti kesusahan dalam arti merimnao, yaitu menjauh, ya, memisahkan diri, dan kita kesusahan dalam arti kakia, itu artinya kita sedang mempraktikkan amoralitas secara spiritual di hadapan Tuhan. Kita nggak bermoral dikatakan. Ini berarti ketika kita khawatir di hadapan Tuhan, ini satu masalah moral yang sangat serius dan itu jahat kata Tuhan. Mengapa jahat? Karena kakia itu, ini bukan kesusahan sebetulnya, karena teks dari King James Version itu menerjemahkan lebih baik, dengan lebih tepat. Digunakan kata evil. Jadi bukan sekedar susah,
Tapi jahat, khawatir itu ternyata jahat di mata Tuhan. Serius banget ternyata. Kita pikir khawatir itu ya nggak apa-apa. Khawatir yang nggak apa-apa kalau itu baru muncul. Sengaja nggak sengaja kita tiba-tiba khawatir. Aduh gimana ini ya. Yang dilarang yang menjadi masalah moral serius, yang jahat kalau kita menghidupi kekhawatiran itu. Khawatir yang terus dipikirin sepanjang hari, besoknya begitu lagi, itu berakibat buruk. Jadi evil bisa terjemahkan jahat sekaligus buruk. Jahat di mata Tuhan dan berakibat buruk bagi kita. Berakibat buruk di mana? Karena ini soal pikiran. Berarti berakibat buruk pada kesehatan mental kita. Coba orang kalau stres, itu kan karena selain dia lelah dan berbagai faktor, ternyata stres itu kan kebanyakan karena banyak pikiran, orang bilang kan. Kebanyakan mikir. Kalau mikirnya yang positif nggak apa-apa, pikirnya yang negatif aja gitu. Mikir tentang kehidupannya yang dirasa tidak cukup. Itu yang bahaya. Ya. Tuhan Yesus bilang di ayat 25 bahwa hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Yesus sedang berbicara tentang esensi manusia yang terdiri dari jiwa dan tubuh. Di situ Tuhan Yesus berbicara hidup itu dari teks Yunani artinya jiwa. Dalam jiwa kita paham di dalamnya terdapat perasaan, pikiran, dan kehendak. Maka kata merimnao itu diterjemahkan tentang perasaan yang terganggu atau pikiran yang terganggu. Karena kebutuhan yang mendesak sementara kita nggak punya daya. Kita nggak punya uangnya, kita nggak punya jalan keluar. Makanya kita khawatir. Khawatir yang dimaksud sekali lagi khawatir yang terus-menerus. Saya pun dalam sesaat bisa khawatir ketika menghadapi masa, waduh nggak punya yang diperlukan. Tapi saya segera ingat ada firman yang tertulis ini. Nah, saudara, di sini masalahnya serius. Kenapa? Kenapa dikatakan jahat? Khawatir itu jahat. Khawatir itu ternyata dosa. Makanya dia jahat. Ingat, dosa manusia pertama, ya, dosa manusia pertama yang mengakibatkan dia terpisah dari Tuhan. Oke? Setelah manusia dihukum, manusia diusir dari Taman Eden. Dia keluar dari fasilitas yang Tuhan sediakan di Taman Eden. Di Taman Eden kan semua pekerjaan itu enak. Dan di Taman Eden disediakan semua kebutuhan manusia. Tapi ketika manusia menentang Allah, maka dia harus keluar dari semua fasilitas itu. Dari situlah kekhawatiran itu muncul. Nah, kenapa? Karena manusia tidak pernah merasa cukup. Adam dan Hawa, khususnya Adam, diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Tapi ketika dia memakan buah yang dilarang Tuhan di Taman Eden, itu yang membuat dia jatuh dalam dosa. Kenapa? Karena dia tidak merasa cukup menjadi serupa dengan Allah. Dia ingin menjadi Allah itu sendiri. Jadi ketika kita khawatir, kenapa berdosa? Karena kita ingin menjadi Allah yang menentukan di hari besok. Makanya serius banget. Waktu kita tenggelam dalam kekhawatiran, kita sedang mencoba menjadi Allah yang menyelesaikan masalah dengan kekuatan sendiri. Itu sangat berbahaya. Kenapa begitu? Makanya kita lihat ayat 25 ya. Ada. Di ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Dia memulai dengan karena itu. Berarti ada penyebabnya sehingga Tuhan bilang jangan kamu khawatir. Karena itu karena apa? Karena ayat yang sebelumnya di ayat 24 dikatakan tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain.
Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Mamon bicara tentang dewa uang. Kenapa jahat? Sebab itu, karena itu. Kan dia bicara itu konteksnya. Ya, teks yang ada di ayat 25 mengacu pada konteks di ayat sebelumnya. Karena itu, berarti sangat berbahaya ketika umat Tuhan memiliki dua Tuhan dalam hidupnya. Yesus bilang nggak bisa, kamu hanya bisa punya satu. Kalau Allah itu Tuhanmu, maka hanya kepada Dia engkau bergantung dan berharap. Sebab itu Tuhan Yesus bilang, bangsa-bangsa lain tidak mengenal Allah sebagai Bapanya. Sebab itu mereka menyembah Mamon. Karena mereka berpikir Mamon yang bisa menolong mereka. Sementara umat Tuhan dalam posisi sebagai anak Allah, dia harus percaya Bapanya yang bisa menyediakan apa yang dia butuhkan, bukan ilah yang lain. Anak saya ngerti ini karena saya seorang bapak. Anak saya nggak boleh minta ke tetangga. Apa yang dia perlukan, dia ngomong ke saya sebagai papanya. Kenapa? Kalau dia ngomong ke orang lain, itu berarti dia telah menghina saya sebagai bapaknya. Dia mempermalukan saya di hadapan orang lain. Dia selalu mengatakan, papa saya nggak bisa sediain apa yang saya butuhkan. Papa saya nggak bisa beli apa yang saya minta. Sebab itu saya minta kepada om, tetangga saya. Nggak bisa begitu. Saya bapaknya. Ini berarti kenapa jadi masalah serius? Karena ketika ayat 24 itu ya, diperingatkan oleh Tuhan Yesus dan ternyata kita khawatir, kita sedang menyingkirkan Allah sebagai Bapa kita dan kita sedang memanggil Mamon. Itu sebabnya sangat serius, berbahaya. Makanya berarti ketika kita khawatir, maksudnya sekali lagi kita terus-menerus dalam kekhawatiran itu, berarti ini ada masalah dalam hubungan dengan Allah sebagai Bapa kita. Itu sebabnya belief dan trust itu kan berbeda, meskipun sama-sama artinya percaya. Tapi seperti di mata uang dolar, itu tulisannya in God we trust, bukan in God we believe. Belief saya percaya, trust saya percaya, tapi trust lebih kuat dalam arti saya punya ikatan, punya hubungan dengan yang saya percaya itu. Jadi ketika kita khawatir yang mendalam, itu berarti kita meragukan kasih Bapa kepada anaknya. Itu berarti kita tidak mengakui statusnya sebagai Bapa kita dan kita sebagai anaknya. Makanya kenapa itu jahat? Kenapa itu dosa? Karena seperti saya bilang tadi, ketika anak saya minta kepada tetangga, bapaknya tetangga, anak tetangga, ya itu urusan dia. Saya urusan dengan anak saya. Itu sama dengan dia menghina saya. Makanya sangat serius masalah ini. Makanya Yesus peringatkan, jangan. Ya. Ketika kita larut dalam kekhawatiran, secara tidak sadar, kita sedang menyembah Mamon. Bahwa uang menjadi sumber penyelesai masalah. Padahal Bapa di sorga sebagai sumber kehidupan saya, uang adalah alat untuk menyelesaikan itu. Berbeda. Gitu loh. Jadi di sini makanya jangan sampai larut. Khawatir ada. Gitu ya. Karena saya, waduh, apalagi kayak pendeta saya, seperti saya, gereja masih kecil, jemaat masih sedikit, tidak bergaji, di gereja saya nggak digaji. Gitu. Anak yang bungsu masuk SMP, anak yang sulung mau kuliah. Istri saya masuk semester 6, lagi kuliah. Biayanya besar. Tapi, lagi-lagi, saya ingat, saya punya Bapa di sorga. Kalau saya pikirin dari kemampuan saya pikirin dari jemaat yang saya layani, nggak mungkin saya bisa mencukupi. Belum kredit mobil.
Bulan Maret, perpanjang STNK pula. Oh banyak, di atas 10 juta saya udah hitung. Kalau saya pikirin, saya mengukur dengan diri saya, kemampuan yang ada pada saya, disitulah frustasi dan bisa bawa stres dan bisa bawa penyakit buat saya. Tapi saya tahu apa yang Yesus katakan, kamu punya Bapa. Kalau burung di udara, Bapa pelihara. Kalau bunga bakung di ladang, Tuhan percantik dengan keindahan yang melebihi jubah Salomo. Maka apalagi kamu. Jubah Salomo itu buatan manusia. Tapi bunga bakung itu buatan Allah. Kita buatan Allah. Ciptaan Allah. Jadi Allah yang bertanggung jawab penuh atas hidup kita. Jadi kita nggak perlu takut. Jadi apapun posisi kita, pekerjaan kita, gaji kita, kalau kita lihatin jumlahnya, itu bisa pusing dengan melihat kebutuhan hidup. Makanya banyak yang akhirnya mengiyakan tagar. Kabur aja dulu. Seperti itu kan. Nah, terus saya pendeta, saya mau kabur kemana coba? Mau kabur kemana? Saya berkali-kali tawarin jadi gembala di Amerika, saya tolak. Kenapa? Karena bagi saya, kalau ke Amerika, memang saya bisa di sana sambil kerja. Nggak ada gembala yang nggak kerja. Pendeta itu pasti kerja. Pasti saya punya penghasilan lebih besar. Tapi bagi saya, hidup cukup itu yang penting, bahagia kan? Saya kalau ke sana, saya mungkin bisa dapat uang lebih. Tapi di sini pun Tuhan buktikan bahwa Dia adalah Bapa. Saya tidak pernah berkekurangan. Sebab itulah kunci yang paling sederhana yang selalu kita hafal di ayat 33 itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu apa? Semua yang kita butuhkan ditambahkan, dianugerahkan. Jadi kita nggak perlu pusing, nggak stres. Saya berkali-kali, ya terlalu banyak kesaksian yang bisa saya sampaikan. Berkali-kali saya menyaksikan pemeliharaan Tuhan yang masuk akal. Tuhan mencukupkan. Tidak dengan daya pikir saya. Tapi Tuhan mengadakan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Carilah dahulu, teks aslinya itu proton. Artinya, utamakanlah. Nggak boleh ada yang lain. Selain kerajaan Allah dan kebenarannya. Kerajaan Allah adalah tema sentral untuk perjanjian lama. Sementara di perjanjian baru, sudah diproklamirkan oleh Yohanes Pembaptis dan oleh Tuhan sendiri. Kerajaan Allah sudah datang. Kerajaan Allah itu, menurut Sri Paus Benediktus yang ke-10, dialah Tuhan kita, Yesus Kristus. Kerajaan Allah itu sudah datang. Jadi tema sentral dari perjanjian baru adalah tentang Tuhan Yesus Kristus. Jadi ketika dia katakan carilah dahulu kerajaan Allah kebenarannya, itu berarti carilah Tuhan Yesus dan kebenaran firman Tuhan. Firman itu adalah Yesus sendiri. Jadi cari Tuhan Yesus. Kita menemukan jalan di sana. Tuhan menambahkan. Dia memberikan, menganugerahkan. Kita cukup cari Dia. Jadi dengan apa yang kita dapatkan, kita percaya itu tidak akan kurang. Tapi mungkin tidak berlebihan. Tapi yang pasti itu cukup. Haleluya. Ya, Bapa surga. Oke. Sebagai penutup, kita lihat apa yang Paulus tegaskan lagi. Di bagian ini. Itu sama sebetulnya ya, paralelnya. Tapi Paulus kemudian menambahkan di sana. Sebagai penutup kita lihat Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. Filipi 4 ayat ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Khawatir di situ menggunakan kata yang sama, merimnao. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Sederhana sekali. Kalau tadi Tuhan Yesus bilang, jangan kamu khawatir tentang makanan, minuman, dan pakaian. Paulus meluaskannya tentang apapun juga yang menjadi kebutuhan. Carilah dahulu Tuhan Yesus. Paulus menegaskan cari Tuhan Yesus itu. Ya, berdoa, bersyafaat, memohon itu bersyafaat, dan mengucap syukur. Sederhana, tapi banyak orang Kristen yang menganggap ini terlalu sulit. Kenapa? Mereka tahu ayat ini, tapi mereka memilih untuk memikirkannya. Artinya mengkhawatirkannya terus-menerus. Dipikirin terus.
bukan jalan keluar yang didapat, tetapi frustasi, stres, dan akhirnya sakit. Tapi di situ katakan apa ya tujuannya? Sebagai akibat dari doa permohonan dengan ucapan syukur, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera itu eren. Itu sama dengan kata shalom di Perjanjian Lama, di bahasa Ibrani. Artinya itu adalah tentang ketenangan dan kesejahteraan. Jadi kalau jiwa kita tenang, kesejahteraan dalam artian untuk memenuhi kebutuhan kita yang di luar, kebutuhan di dalam dulu yang Tuhan damaikan. Batin kita, hati dan pikiran dikatakan tadi kan, melampaui segala akal. Kata melampaui itu berarti damai sejahtera Allah itu yang dari Allah, damai sejahteranya itu lebih superior dari segala akalmu. Karena hati dan pikiran kita itu yang bersumber dari akal. Akal kita yang selalu mengkalkulasi, ini cukup nggak cukup, ini benar atau tidak benar. Dan akhirnya kita bisa meragukan Tuhan. Tapi damai sejahtera itu akhirnya membuat akal kita tunduk untuk mempercayai Allah sebagai Bapa. Damai sejahtera menguasai segala akal. Akan memelihara hati dan pikiranmu dari stres, dari sakit penyakit. Itu maksud sejahtera. Jadi sejahtera itu bukan hanya finansialnya tercukupi, tapi kesehatanmu pun terjamin. Karena nggak stres maka kita sehat kan? Begitulah kalau kita mengalami damai sejahtera Allah. Haleluya. Nah, Bapak, saudara, bahwa ada perdamaian karena sebelumnya terjadi peperangan. Rusia dan Ukraina kemungkinan akan berdamai gara-gara Amerika Serikat intervensi. Oke? Tapi perdamaian tercapai kalau ada pihak yang menang. Dalam hal ini, Ukraina kayaknya kalah nih. Karena lobi Amerika akan mendapatkan tanah yang mengandung banyak mineral itu sebagai ganti pembiayaan senjata Ukraina. Damai, nanti akan damai gara-gara Trump ini turun tangan. Artinya Rusia menang, Ukraina akan kalah. Walaupun secara tembak-tembakan belum kalah, tapi secara politik dia akan kalah. Oke? Tuhan Yesus sudah memenangkan pertempuran dosa itu. Kekhawatiran adalah bagian dari dosa. Tapi Tuhan Yesus telah memenangkan pertempuran itu, permusuhan kita dengan Allah di atas kayu salib. Dengan kebangkitannya, kita menjadi umat pemenang. Itu berarti damai sejahtera itu adalah hak kita di dalam Kristus. Artinya kita bukan umat pecundang gara-gara khawatir. Tapi kita umat pemenang karena kita anak-anak Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.